warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang melindungi sistem informasi part 1 yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, Indira Widyaningrum, NIM 19.030.1068. Yang kedua, Cica Alif Sukma, NIM 19.030.1064. Yang ketiga, Nia Pandu Vinata, NIM 19.030.1075. Yang keempat, Riris Dia Mariati, NIM 19.030.1005. Dan yang terakhir, Sherly Rosita Putri Sulaiman, NIM 19.030.1026. Memahami kerentanan dalam sistem informasi. A. Mengapa sistem sangat rentan? Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Nah, melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda saling terhubung. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses maupun dalam jaringan. B. Kerentanan internet. Jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat meluas. C. Tantangan keamanan nirkabel. Apakah aman untuk login melalui nirkabel di bandara, perpustakaan, atau lokasi publik lainnya? Hal tersebut bergantung pada kewaspadaan Anda. Bahkan jaringan nirkabel di rumah Anda sangatlah rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi rawan untuk diretas oleh pencuri. 1. Malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Malware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Malware juga bisa didefinisikan sebagai kode yang berbahaya. Jenis-jenis malware diantaranya yang pertama ada virus, yang kedua ada worm, yang ketiga ada rootkit, yang keempat ada trojan, dan yang terakhir ada adware. Usaha pencegahan terhadap malware. Untuk mencegah eksploitasi sistem, baiknya semua aplikasi dan sistem operasi diupdate secara berkala, serta install dan update antivirus secara teratur, dan jangan pernah mematikannya dengan alasan apapun. Scan file dan alamat website yang mencurigakan dengan membuka situs www.virustotal.com secara online. Kamu tinggal pilih pada tab di atas kotak upload mau scan file atau URL, karena website juga bisa mengandung malware dan mengeksploitasi browser yang mempunyai vulnerability. 2. Virus komputer. Pengertian virus komputer menurut kebanyakan pengguna komputer adalah seperti serangan virus yang sering kita alami. Salah satunya adalah data dari flash disk yang kosong, padahal jika dilihat pada kapasitasnya masih terdapat banyak file. Ini merupakan virus flash disk yang tersebar di komputer banyak pengguna. Virus dibuat dengan berbagai macam tujuan, ada yang untuk merusak, ada juga yang untuk mengambil keuntungan dari virus komputer. Misalnya sebuah perusahaan menyediakan antivirus komputer, biasanya akan membuat virus komputer yang hanya bisa diatasi oleh produknya. Cara kerja virus komputer. Secara umum, virus komputer terbagi menjadi beberapa jenis seperti trojan,
ROM, zipware, adware, ransomware, malware, rootkit, backdoor, seperti kapasitas hard disk yang semakin berkurang, padahal Anda hanya memiliki sedikit file atau kinerja RAM yang tinggi. Padahal Anda tidak menjalankan banyak program, yang mengakibatkan komputer Anda semakin berat ketika dijalankan. Jenis-jenis virus komputer diantaranya yang pertama ada backdoor, yang kedua ada rogue, yang ketiga ada polymorphic virus, yang keempat ada virus ponsel, yang kelima ada overwrite virus, dan yang keenam ada memory resident virus. 3. Worm. Secara umum, worm komputer adalah program yang berukuran kecil yang dapat berjalan pada sebuah sistem operasi komputer ataupun sistem jaringan komputer. Worm komputer memiliki kemampuan untuk mengembangbiakkan dirinya sendiri pada kedua sistem tersebut. Cara kerja worm. Worm komputer berbeda dengan virus komputer. Program worm tidak mempunyai kemampuan merusak sistem, data, atau file sistem. Worm berperilaku sebagai parasit yang tidak langsung merusak sistem komputer. Worm bekerja dengan memanfaatkan celah keamanan yang terbuka dari suatu komputer atau sistem jaringan komputer yang disebut dengan vulnerability. Beberapa jenis worm komputer bisa menghabiskan bandwidth yang ada pada sistem jaringan. Efek yang ditimbulkan oleh worm. Efek dari worm pada sistem operasi akan membuat komputer terasa lambat karena dianggap komputer sedang melakukan aktivitas yang berat. Juga pada sistem jaringan komputer, maka akan terasa konektivitas jaringan lelet atau lambat karena worm bekerja memenuhi akses jaringan tersebut. Cara mencegah worm komputer. Cara yang tepat dan benar untuk mencegah worm komputer masuk ke sistem komputer atau jaringan komputer adalah dengan selalu mengupdate sistem operasi komputer dengan versi terbaru. Cara ini adalah cara yang paling ampuh dalam mengatasi atau menangkal masuknya worm komputer. Cara lain jika komputer sudah terinfeksi worm adalah dengan cara menyekan komputer dengan antivirus terbaru dan terupdate. Drive by download. Drive by download adalah salah satu teknik yang banyak digunakan malware untuk menginfeksi komputer. Teknik ini umumnya bekerja dengan memanfaatkan celah keamanan pada browser, aplikasi seperti Java maupun pada OS. Pencegahan. Beberapa layanan yang dapat memberi notifikasi tentang web yang kurang aman adalah WOT, Norton Safe Web, MixAV, SetAdvisor. Ada juga aplikasi yang sedang dikembangkan yang dapat mencegah malware dengan teknik drive by download ini untuk menginfeksi komputer kita, yaitu Blade (block all drive by download malware). Trojan horse atau bisa disebut Trojan adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software atau perangkat lunak yang sah. Trojan horse ini biasa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses pada sistem tanpa diketahui. Akibat paling banyak dan mudah ditemui dari serangan Trojan horse adalah kinerja komputer yang semakin lemah dan akses jaringan komputer yang semakin melambat. Selain itu adalah perlu selalu waspada karena Trojan horse juga mengincar data-data sensitif yang ada pada komputer yang bisa dengan mudah dicuri melalui malware yang sudah tertanam di komputer. Mengatasi serangan Trojan horse. Untuk mengatasi serangan Trojan horse, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang paling utama adalah kewaspadaan terhadap program-program yang mencurigakan dan hanya melakukan install yang bersumber dari website yang terpercaya saja. Untuk mengetahui website terpercaya atau tidak, salah satu caranya dengan mengecek apakah website sudah menggunakan
SSL buka kurung secure socket layers tutup kurung atau belum. SQL injection attacks. SQL injection merupakan salah satu risiko aplikasi atau situs web yang paling sering ditemukan. Serangan SQL injection atau injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data dari sebuah aplikasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan validasi dan dibuat di dalam baris perintah query SQL. Secara umum, serangan SQL injection dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yakni yang pertama inbound SQL injection, yang kedua inferential SQL injection buka kurung blind SQL injection, yang ketiga out of band SQL injection. Pencegahan terhadap serangan SQL injection. Berikut merupakan beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan SQL injection, yaitu yang pertama menggunakan parameterized SQL query, yang kedua lakukan pencegahan pola buka kurung pattern check tutup kurung validasi input data dengan menggunakan regular expression, yang ketiga tambahan escape character, yang keempat menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi error. Masih pencegahan terhadap serangan SQL injection. Yang kelima, amankan database yang digunakan. Yang keenam, lakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala. Yang ketujuh, gunakan perangkat keamanan web application firewall. 7. Spyware. Spyware adalah software yang diinstal secara diam-diam oleh hacker dan digunakan untuk memantau perilaku online korban. Spyware diklarifikasikan sebagai salah satu jenis malware yang dirancang untuk mengakses dan merusak komputer Anda. Agar Anda lebih mudah dalam memahami pengertian spyware, berikut kami sediakan beberapa jenis spyware paling umum. Yang pertama, password stealer. Yang kedua, info stealer. Dan yang ketiga, banking trojan. Keylogger. Keylogger adalah metode atau teknik hacking yang dapat merekam aktivitas pada keyboard komputer. Contohnya ketika Anda mengetik username dan password media sosial, n-banking, dan lainnya, maka akan tercatat pada keylogger. Keylogger sendiri merupakan bentuk spyware yang paling berbahaya, di mana korban akan dimanipulasi untuk memasukkan sejumlah data sensitif ke device mereka. Bila spyware ini sukses masuk ke device korban, seluruh aktivitas mereka akan diamati oleh penjahat. Mengenal peretas dan bentuk kejahatan komputer. A. Peretas. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Dalam komunitas peretas, istilah cracker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal, walau dalam media publik istilah hacker dan cracker digunakan bergantian. Kegiatan peretas atau hacker telah meluas dari sekedar sistem penyusupan menjadi kegiatan pencurian barang dan informasi, juga kerusakan sistem, gangguan yang disengaja, perusakan, atau bahkan destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Spoofing dan sniffing. Spoofing adalah peretas mencoba untuk menutupi identitas asli mereka dan biasanya membuat tipuan spoofing atau menggambarkan diri mereka sendiri dengan menggunakan alamat palsu atau menyamar menjadi orang lain. Sniffing adalah sebuah program penyadapan atau memantau informasi melalui sebuah jaringan. Sniffer memungkinkan peretas
untuk mencuri kepemilikan informasi dari manapun dalam jaringan termasuk pesan surel, arsip perusahaan, dan laporan rahasia. Serangan denial of service. Dalam sebuah serangan denial of service (DOS), peretas membanjiri jaringan dengan servis web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacau jaringan. Jaringan menerima banyak sekali permintaan dan ia tak mampu mengikuti banyaknya perintah tersebut sehingga layanan bagi pemerintah yang sah menjadi tidak sah. Kejahatan komputer. Sebagian besar kejahatan peretas adalah tindakan pidana dan kerentasan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer serem lainnya. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Kementerian Hukum Amerika Serikat sebagai setiap pelanggar hukum pidana yang melibatkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan kejahatan, penyidikan, atau penuntutan. Pencurian identitas. Pencurian identitas atau identity theft adalah sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Informasi bisa digunakan untuk mendapatkan kredit, barang, atau layanan dengan menggunakan nama korban atau menyediakan surat palsu bagi pencuri. Salah satu taktik yang semakin terkenal digunakan adalah bentuk dari spoofing yang bernama phishing. Phishing meliputi perencanaan situs web palsu atau mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan pengguna data rahasia personal mereka. Teknik phishing yang dinamakan Evil Twins dan Pharming lebih sulit untuk dideteksi. Evil Twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura untuk menawarkan koneksi Wi-Fi yang terpercaya untuk internet, seperti yang terdapat di ruang tunggu bandara, hotel, ataupun kedai kopi. Jaringan palsu terlihat seperti identik dengan jaringan publik yang sah. Pharming mengarahkan pengguna ke laman website palsu, walaupun pengguna mengetikkan alamat laman situs dengan benar ke dalam browser. Click fraud. Click fraud terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang mengklik iklan online dan tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih lanjut ketika atau iklan tersebut melakukan pembelian. Beberapa perusahaan menyewa pihak ketiga umumnya berasal dari negara-negara dengan upah yang kecil untuk mengeklik secara jumlah curang iklan kompetitor untuk melemahkan mereka dengan biaya iklan yang pemasaran yang besar. Click fraud juga dapat dilakukan melalui program perangkat lunak dengan cara menjalankan pengklikan dan botnet termasuk yang biasanya digunakan untuk tujuan ini. Ancaman global, cyber terrorism dan cyber warfare. Sifat internet yang global mampu membuat penjahat cyber atau cyber criminals melakukan aksinya dan melakukan hal-hal berbahaya di mana saja di seluruh dunia. Cyberwar adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara bagian atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.